Putra, dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para bruder, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalem. Bacaan Injil pada hari ini, minggu kelima dalam masa Paskah, sangat singkat tetapi penuh makna, mendalam sekaligus menjadi pertanyaan untuk kita, karena kita diminta menampilkan identitas kita sebagai murid Yesus, yaitu mengasihi. Namun Yesus menambahkan bahwa kasih yang sering kita dengar itu ada hal yang baru yang akan kita dengarkan nanti di dalam bagian akhir dari bacaan Injil pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, intensi misa kita pada pagi hari ini mohon belas kasih Tuhan supaya Reinhard Popo Wijaya segera mendapat pekerjaan. Mohon belas kasih Tuhan untuk membebaskan keluarga Haryati Wijaya dari belenggu dosa, penyakit fisik, rohani, dan juga luka batin. Mohon kelancaran penerimaan siswa baru untuk SMP Marsudi Siwi di tahun 2025-2026, dan juga mohon ketenteraman arwah dalam peringatan 40 hari berpulangnya ibunda kami tercinta Sylvia Maria Suparmi. Juga bersama dengan gereja sejagat kita mendoakan Paus Leo ke-14 yang hari ini waktu Indonesia nanti jam 3 sore inaugurasi pelantikan sebagai Paus yang baru. Saudara-saudari, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menyadari segala dosa dan kesalahan kita sebelum melanjutkan perayaan misteri keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau selalu tinggal di tengah-tengah kami. Semoga kehadirannya yang membawa cinta kasih menjadikan kami juga semakin berkembang dalam cinta kasih baik kepadamu maupun kepada sesama kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, kembalilah Paulus dan Barnabas ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu, mereka menguatkan hati-hati murid dan menasihati mereka supaya bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatuan-penatuan bagi jemaat setempat. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatuan-penatuan itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas lalu menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat inilah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Allah telah membuka pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur.
Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama-sama mereka. Mereka akan menjadikan umat-Nya, dan Ia akan menjadikan Allah mereka. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tata itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Putra Manusia dimuliakan, dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jika Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Demikianlah Injil Tuhan. Para suster, bruder, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagian akhir dari Injil hari ini sangat penting dan perlu kita garis bawahi. Di
di mana Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kita sudah sering mendengar kata-kata itu, kita sudah mengenal mulai dari perjanjian lama. Katakanlah seluruh isi kitab suci itu hanyalah sejarah dari belas kasih Allah. Karena itu Paus Fransiskus selama hidupnya selalu mengajak kita, selalu mengatakan namanya ialah Sang Belas Kasih. Itu nama Allah. Dan kalau Bapak Ibu atau di antara Bapak Ibu pernah masuk Kapel Sistina, di mana baru-baru ini diadakan konklab untuk memilih paus yang baru, semuanya itu berisi sejarah belas kasih Allah kepada manusia, kepada dunia. Tidak ada hal lain. Bahkan dulu Santo Agustinus waktu mengajar, dia pernah ditanya oleh muridnya, Guru Agustinus, coba jelaskan kepada kami mengapa Allah menciptakan manusia. Agustinus hanya mengatakan tidak ada alasan lain kecuali hanya satu, Allah mengasihi kita tanpa syarat, tanpa kondisi, dan cinta Allah ini radikal. Radikal maksudnya ialah sampai ke akar-akarnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan lebih lanjut ialah kalau memang Yesus memberikan perintah baru, di mana letak kebaharuan dari perintah ini? Penulis kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa di bawah matahari tidak ada yang baru. Bahkan kalau kita berpesta merayakan tahun baru, apanya yang baru? Itu hanya permainan angka, tinggal menaruhnya aja di mana. Mana depan, mana belakang dan sebagainya. Pertanyaan ini terus berlanjut, di mana letak kebaharuan dari perintah Yesus ini? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, coba kita lihat dari bacaan pertama, kemudian bacaan kedua dan akhirnya bacaan Injil. Bacaan pertama, ini menggambarkan Paulus yang pulang dari perjalanan misionernya. Paulus yang dulu waktu muda, ia dengan jujur mencari kebenaran, ia berguru pada seorang ahli Taurat namanya Gamaliel, seorang yang sangat hebat. Dan ia mengira bahwa dengan menguasai kitab Taurat, maka itulah agama yang ia yakini paling benar. Karena itu tanpa ragu dia mengejar-ngejar pengikut Yesus sampai kemanapun. Sehingga di dalam perjalanan ke Damsyik atau Damaskus, Yesus menangkapnya. Karena Paulus mengira agamanya yang paling benar, sehingga ia mengejar-ngejar pengikut Yesus, tetapi ternyata itu keliru. Maka Yesus menangkapnya, Yesus meluruskannya dalam pertobatan itu, dan akhirnya dari sanalah Paulus betul-betul bertobat 180 derajat, dan ia akhirnya menjadi pewarta tentang Yesus, pewarta tentang kabar gembira. Bagaimana ia bisa melakukan itu? Karena dimotivasi oleh energi yang luar biasa, yaitu cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Inilah hukum pertama dan utama yang dihayati oleh Santo Paulus. Karena itu di dalam suratnya kepada umat di Galatia salah satunya, dia katakan, aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Dan ini juga yang dihayati oleh Paus Fransiskus yang selama dalam masa pontifikalnya kemana-mana dia tidak pernah takut. Kenapa? Karena motivasi dia mencintai Tuhan, dicintai Tuhan terlebih dahulu, sehingga ia dengan bebas memberikan dirinya total kepada dunia, kepada gereja, dan untuk mempromosikan martabat manusia. Karena itu Paus Fransiskus almarhum, kalau ada orang dilecehkan martabatnya, di mana orang sangat menderita, ia tidak tahan. Sehingga pada kunjungan pertama ia sebagai paus yang dikunjungi bukan negara yang hebat yang maju, tetapi satu pulau di Italia Selatan namanya Lampedusa, di mana waktu itu pulau itu sebagai tempat untuk berlabuh para pengungsi dari Afrika, dari tempat-tempat lain. Dan itu kunjungan pertama Paus Fransiskus dengan mengatakan kata-kata yang keras kepada negara-negara besar. Kalau indeks harga, indeks saham ini turun setengah atau 1, kalian meributkan.
Tapi kalau ada orang yang meninggal karena kecelakaan, karena dilecehkan, kalian diam saja. Kita lihat kata-kata Paus Fransiskus begitu keras. Kenapa? Karena ia tergerak seperti Yesus mencintai manusia. Yesus akan sangat terganggu kalau ada manusia yang dilecehkan martabatnya dan sebagainya. Inilah juga yang menjiwai Santo Paulus. Paulus keliling kemana-mana dalam perjalanan misinya. Sampai perjalanan misioner pertama, kedua, dan ketiga. Hanya untuk membangun jemaat supaya orang mengalami bahwa Allah itu betul-betul kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita berada dalam tahun Yubileum Pengharapan. Ini sebenarnya sudah dimulai dari sejak Benediktus ke-16. Ensiklik pertama yang ia keluarkan ialah Deus es Caritas. Allah adalah kasih. Mengapa? Karena pada waktu itu dia melihat di dunia ini orang menamakan diri sebagai orang beragama, bertuhan, tapi membunuh orang seenaknya, mencelakai orang seenaknya, sehingga orang memakai Allah untuk rasionalisasi, mencelakai orang. Ini sama sekali tidak benar. Maka ia mengeluarkan ensiklik Allah adalah kasih, supaya dunia melihat bahwa bukan Allah semacam itu, bukan Allah yang menghukum. Maka dia mengajak kita jangan takut, datanglah sesering mungkin kepada Allah, karena Allah tidak mungkin mencelakai manusia. Allah menciptakan manusia karena Allah ingin mengasihi, ingin mempromosikan martabat manusia. Bapak Ibu, itulah situasinya. Kemudian Paus Fransiskus waktu dipilih, ia juga melihat semakin banyak dunia yang sekular di Eropa. Di Amerika masih lumayan ya. Sangat-sangat sekular. Orang tidak membutuhkan kehadiran Allah. Belum lama ini kardinal kita cerita waktu mengunjungi seorang uskup di Italia. Dulu uskup itu bekerja di Indonesia. Uskup ini diminta memberikan sakramen krisma untuk anak-anak. Bayangkan Bapak Ibu, anak-anak yang mau terima krisma, buat tanda salib saja tidak bisa. Kenapa? Tidak diajari di dalam keluarga. Sekolah melarang, tidak boleh mengajarkan agama. Itu baru di negara Italia, tidak seluruhnya sih. Belum di Jerman, di Perancis, di Belanda, di negara-negara Eropa Barat. Agama tidak diajarkan di sekolah. Nah, mau terima krisma, anak tidak bisa buat tanda salib. Mau terima krisma loh ya, bayangkan. Tapi bukan berarti lalu wah kita Indonesia lumayan, belum tentu juga. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, itulah situasinya. Karena itulah Paus Fransiskus yang waktu muda mengalami Allah begitu mengasihi sehingga ia memakai moto di dalam tabisan uskupnya dan juga pelayanan sebagai paus, miserando atque eligendo. Artinya karena Allah memandang Matius dengan penuh belas kasih, maka Allah memilihnya. Maka tahun 2015, 2016 ada tahun yubileum luar biasa, yaitu tahun belas kasih. Supaya orang melihat bahwa Allah ini bukan pribadi yang menakutkan. Orang beragama harus gembira. Karena itulah ia juga mengeluarkan dokumen kegembiraan Injili. Orang beriman harus gembira. Kenapa? Iman itu anugerah, bukan beban. Tetapi anugerah Allah yang harus kita kembangkan. Saya bersyukur Allah memberikan iman. Dan bagaimana sekarang dengan iman ini saya berkembang enggak sebagai orang beriman yang dipilih oleh Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, belum berhenti sampai di situ. Maka Paus Fransiskus sebelum meninggal ingin mengajak kita harus punya harapan. Karena hidup tanpa harapan adalah hidup yang kosong. Hidup yang tidak ada kualitasnya. Dan harapan ini selalu mengarah kepada yang baik. Kalau harapan mengarah yang buruk itu bukan harapan. Maka dia membedakan antara harapan dengan optimisme. Optimisme didasarkan pada seluruhnya perhitungan-perhitungan manusiawi. Kalau perhitungan ini meleset, orang menjadi pesimis, orang menjadi loyo, orang menjadi tidak bersemangat di dalam hidup. Kalau pengharapan itu didasarkan pada iman,
Dan kalau orang hidup mendasarkan pada harapan, pada iman, kalau orang sukses tidak akan sombong, tidak akan mengatakan, oh ini karyaku, ini hasil jerih payahku. Tetapi kalaupun dia gagal, dia tidak akan kehilangan energi. Dia tetap semangat bahwa ini adalah bagian dari sejarah kehidupan kita. Kadang gagal, kadang sukses. Kalaupun sukses kita harus melihat, oh ada Tuhan di belakang kita. Kalaupun gagal, ini namanya kesuksesan yang tertunda. Tidak apa-apa, kita terus berusaha. Dan ada banyak tokoh dalam kitab suci yang memberikan contoh untuk itu. Salah satunya ialah Bunda Maria di dalam bulan Maria ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kasih yang mewarnai kehidupan manusia ini bisa membawa energi yang positif, energi yang terus mengajak orang mari maju menghadapi hidup meskipun ada kesulitan tetapi tidak kekurangan harapan. Saya kebetulan minggu lalu saya masih ada di lapangan Santo Petrus, saya ikut doa Regina Coeli. Saya bukan pamer tapi memang saya juga ada tugas. Waktu Paus Leo ke-14 memimpin doa Regina Coeli atau Ratu Surga, dia pertama-tama menyapa kita, saudara-saudara yang terkasih selamat hari Minggu, damai beserta kalian. Ia mengatakan itu karena memang dimotivasi oleh cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Memang pemilihan Paus Fransiskus dengan Leoni sedikit berbeda. Paus Fransiskus waktu itu ada sedikit alotnya. Kenapa? Karena dulu Eropa mengira mayoritas orang Katolik di sana, nah ini dari Amerika Selatan, dari ujung dunia, bisa enggak kira-kira memimpin gereja? Ternyata Roh Kudus jauh lebih hebat, lebih kuat, sehingga ada banyak perubahan di dalam gereja universal. Maka pada waktu sebelum konklaf ada namanya Congregatio Cardinalis, itu artinya para kardinal berkumpul. Mereka bisa ngomong apa saja, mengharapkan kira-kira pemimpin ke depan itu seperti apa. Mereka bebas ngomong. Tetapi pada waktu masuk konklaf, mereka betul-betul mendengarkan Roh Kudus, betul-betul didasari pada cinta kepada Tuhan dengan perintah baru itu. Sehingga tidak ada yang namanya apa ini, kardinal keliru ini, keliru itu, lalu ditertawakan, tidak. Suasananya menurut cerita dari beberapa kardinal, damai, penuh persatuan, nyaman dan sebagainya. Para kardinal sebelum konklaf itu dicek betul ya. Ceknya, security-nya itu lebih keras daripada kalau kalian ke bandara itu loh. Dicek semua. Bahkan masuk ke Kapel Sistina itu dicek ada yang bawa HP enggak ya. Memang ada yang kardinal lupa ya, ada yang bawa HP. Ya kardinal sepuh teman-teman. Tapi alatnya canggih kan, dicek. Oh masih ada 2 HP nih katanya. Dicek, ya satunya security untuk keamanan, satunya enggak ada yang ngaku. Diumumkan masih ada 1 HP nih, enggak ada yang ngaku katanya. Lalu dicek dari negara ini, lalu oh iya saya lupa, sudah sepuh ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tetapi tidak ada yang mentertawakan karena mereka melihat suasana kasih, suasana damai, bagaimana Roh Kudus punya daya yang menyatukan itu luar biasa. Itulah saudara-saudari. Sehingga ada di antara kardinal yang mengatakan siapapun nanti paus yang dipilih kita semua harus taat. Karena gereja membutuhkan pemimpin yang memang mampu untuk menanggapi situasi. Nah ada yang mengusulkan waktu itu, lebih baik nanti paus yang baru pakai nama Yohanes ke-24 karena Yohanes 23 itu yang mengadakan konsili Vatikan kedua, sangat pastoral, pastor yang baik, murah hati. Ada juga yang mengusulkan nanti namanya Fransiskus yang kedua. Tetapi ternyata Paus Leo ke-14 ini memakai nama Leo ke-14. Mengapa? Karena dulu Leo 13 itu punya dokumen Rerum Novarum, itu artinya gereja mengembalikan dirinya, memperhatikan orang miskin, memperhatikan orang yang menderita, yang dipojokkan dan sebagainya. Dan itulah misi dari Allah sendiri ke dunia. Nah sekarang Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apakah ada masalah yang besar dalam gereja? Ada.
Orang lebih banyak percaya pada berita hoax daripada kebenaran. Apalagi dengan banjirnya mass media. Orang bisa memposting apa saja lewat Facebook, lewat Instagram, lewat WeChat, lewat macam-macam. Itu ada sarananya. Dan orang tanpa kritis. Percaya begitu saja. Sehingga akhirnya yang terjadi ialah kekacauan, tidak ada ketenangan, tidak ada kasih di dalam komunitas, di dalam jemaat dan sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau tadi Yesus mengatakan perintah baru kuberikan kepadamu, kebaruannya macam apa? Yang pertama yaitu saling mengasihi. Itu berarti tidak ada beda, kita semuanya sama di hadapan Tuhan. Inilah yang namanya cinta yang resiprokal. Resiprokal artinya kamu setara, tidak ada yang lebih yang tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kita semua sama, saling mengasihi, saling perhatikan, saling berlomba dalam mengasihi. Itu yang Yesus mau yang pertama, letak kebaruannya begitu. Lalu kebaruan yang kedua, mengasihi seperti Yesus telah melakukannya. Seperti apa? Kita harus melihat seluruh kehidupan sejarah Yesus sendiri. Karena itulah Bapak Ibu, kitab suci menjadi penting sekali. Santo Hieronymus katakan, barang siapa tidak mengenal kitab suci dengan baik, dia juga tidak mungkin mengenal Yesus dengan baik. Saya ulangi, Santo Hieronymus katakan, barang siapa tidak mengenal kitab suci dengan baik, dia juga tidak mungkin mengenal Yesus dengan baik. Dan saya kira tiap keluarga punya kitab suci, mari kita sisihkan waktu berdoa bersama, membaca kitab suci bersama. Bukan soal banyaknya ayatnya, ada orang yang hafal ya bab ini ayat ini. Saya sebagai pastor pun tidak hafal ayat-ayat itu. Lah ngapain ngapalkan ayat 4 Injil, rambut sudah habis ini suruh ngapalkan dia. Legrek-rek. Tapi yang penting ya, kita mengerti dan menghidupi itu jauh lebih penting. Itulah yang Yesus mau. Lalu pertanyaannya, kalau ini menjadi perintah baru, mestinya menjadi identitas dari setiap kita sebagai orang Kristiani, baik pribadi, baik sebagai umat lingkungan dalam kelompok basis maupun di dalam paroki. Pertanyaannya ialah mengapa kok kita tidak bisa menampilkan identitas itu? Inilah yang terus kita cari, di mana sebabnya. Jangan-jangan karakter kita sebagai orang timur yang suka kepo, ini menjadi penghalang. Kepo itu artinya suka urusan orang lain. Suka nguping. Nguping ini bahasa Indonesianya apa ya Bapak Ibu? Masuk menelinga ya. Ini Bapak Ibu yang guru bahasa Indonesia ini pasti tahu. Masuk menelinga, nguping ya. Artinya ingin tahu urusan orang lain. Biarlah urusan orang lain, tapi jangan mencampuri supaya identitas kita dengan perintah Yesus yang baru saling mengasihi tidak menghalangi identitas kita. Dan inilah pekerjaan rumah yang terus kita harus wujudkan. Sulit tetapi bukan berarti tidak mungkin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebentar lagi kita juga akan mengadakan novena Roh Kudus. Dan salah satu buah Roh Kudus ialah kebenaran. Roh Kudus mengajarkan kebenaran kepada kita. Mari kita juga dalam novena Roh Kudus mencoba Roh Kudus mau apa. Roh Kudus membimbing kita kemana dan sebagainya. Dengan keterbukaan, dengan bantuan Roh Kudus, dan Bunda Maria juga mendoakan kita pasti akan bisa mewujudkannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri, kita perbariman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, sebenarnya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari, Yesus mengingatkan bahwa cinta kasih adalah hukum dasar dari keyakinan Kristiani kita. Maka marilah berdoa kepada Allah Bapa, Sang Sumber cinta kasih yang abadi. Bagi gereja umat Allah, semoga gereja menjadi suara dan kekuatan yang menegakkan keadilan dan cinta kasih di dalam masyarakat kita dan di antara bangsa-bangsa. Marilah kita mohon. Bagi berbagai gereja yang mencari-cari kesatuan, semoga persatuan gereja-gereja terwujud dan bersama-sama mewujudkan cinta kasih sejati seturut kehendak Tuhan. Marilah kita mohon. Bagi para ilmuwan dan ahli ekonomi, semoga berkat penemuan-penemuan dan usaha para ahli, mutu kehidupan dan kemerdekaan, serta martabat manusia semakin ditingkatkan dan dinikmati oleh semua orang. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang berhimpun di sini di tempat ini, semoga kita dapat mewujudkan suatu jemaat yang memberi pelayanan, cita kasih dan harapan, serta terbuka bagi semua kebutuhan dan aspirasi yang mulia. Marilah kita mohon. Untuk Paus kita yang baru, Leo ke-14, ia akan memulai pelayanan pontifikalnya mulai hari ini secara resmi. Semoga gereja dengan bimbingan Roh Kudus dan juga di bawah pimpinannya bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan zaman serta menanggapi secara tepat dan bijaksana sesuai dengan agenda Roh Kudus sendiri. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang dapat kami aturkan kepadamu. Dengarkanlah dan kabulkanlah semua ini yang kami persembahkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Lanjutkan dengan persembahan. La
Marilah berdoa bersama saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan teguhkanlah perjanjian-Mu dengan kami, agar kami senantiasa berkumpul dan bersatu sebagai umat kesayangan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu ya Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikorbankan Dia tidak wafat lagi, setelah dibunuh Dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan penyucian Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Henrikus Widiarto, serta semua rohaniwan, dan juga untuk intensi-intensi yang kami persembahkan pada pagi hari ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan hari ini untuk istirahat abadi Bu Silvia Maria Suparmi yang 40 hari yang lalu Kau panggil menghadap hadirat-Mu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita bersama-sama meneguhkan pujian syukur kita dengan menyanyikan doa yang Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami,
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Dan semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas untuk datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Ialah kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang kami alami dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu. Semoga cinta kasih itu menjadi sumber bagi pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga sirnalah segala kebencian dan perselisihan dari muka bumi ini, sampai kami mengalami kebahagiaan abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko, dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang segala masa. Pengumuman gereja minggu ini. Kolekte misa pada tanggal 10 dan 11 Mei 2025 sebesar Rp10.739.500. Seluruhnya disetorkan ke Keuskupan Malang dalam rangka Minggu Panggilan. Dana mandiri paroki sebesar Rp5.765.000. Telah dibuka pendaftaran sakramen penguatan atau krisma dengan syarat usia minimal 15 tahun atau kelas 3 SMP. Formulir pendaftaran dapat diambil di ketua lingkungan atau di sekretariat paroki. Bidang persekutuan seksi keluarga akan mengadakan rekoleksi pasutri usia perkawinan 0 sampai 15 tahun pada hari Minggu 25 Mei pukul 9.30 sampai 14.00 di Gedung Simon Stok Batu. Pendaftaran melalui ketua lingkungan atau stasi. Bidang persekutuan seksi kepemudaan dan remaka akan mengadakan Paskah bersama pada hari Minggu 25 Mei 2025 di Camping Ground. Dalam rangka HUT ke-90 Paroki Gembala Baik Batu, panitia menghadirkan aksi nyata sehat rohani, sehat jasmani pada hari Minggu 27 Juli 2025 di SMPK Widyatama Batu. 1. General Medical Check Up terbuka untuk umum dengan harga hanya Rp275.090. Pemeriksaan dan pengobatan khusus umat paroki Batu sampai 100 pendaftar pertama akan mendapat obat dan konsultasi gratis. Seminar kesehatan Fit Aid of Life, pengetahuan kecil dampak besar khusus umat paroki kuota terbatas. Akan menerimakan sakramen pernikahan. 1. Mariana Jessica Januarina Christine, putri Bapak Didik Teguh Pribadi dan Ibu Batijani Dwi Birawati dari lingkungan Robertus Telegung, dan akan menikah dengan Filipus Neri Bayu Widianto dari Paroki Kristus Raja Surabaya pada tanggal 23 Mei 2025 di Gereja Santo Yosef Kediri. Yang kedua, Stefanus Audilio Regi Alfianto, putra dari Bapak Kristoforus Jafar Alfianto dan Ibu Kristina Yayu Mei Indrawati dari lingkungan Santo Robertus Telegung akan menikah dengan Sonia Beatrix Laurensa dari Wonotoro, Probolinggo pada tanggal 31 Mei 2025 di Gereja Gembala Baik Batu. Demikian pengumuman gereja. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang membantu kita di dalam mengiringi nyanyian selama misa adalah anak-anak dari SMP Marsudi Rini kah? Atau Marsudi Siwi, maaf.
Jadi terima kasih pada mereka, semoga ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi masih terus rela juga kadang-kadang datang ke sini ya. Rela enggak? Rela, bergantung gurunya di sana ya. Baik, mari kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, segala usaha, karya dan rencana-rencana kita dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari kita kembali sambil mewartakan kebaikan dan belas kasih Allah. Amin. Tes.